Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Di ujung virtual sudah hadir Prof. Hans dari Undip Semarang. Kita langsung bergabung dengan beliau. Assalamualaikum Pak Hans. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. After. Oke, saya rasa biasanya Buya selalu menyediakan slot waktu lebih banyak ke Pak Hans. Silakan Pak Hans, manfaatkan waktunya. Jam 10 kan. Nah, oke, banyak sekali waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sayang untuk Buya Syakur, Pak Afkar dan Pak Tatu dan semua kru Wanima TV dan teman-teman yang hadir di acara malam hari ini di pengajian kita. Jadi memang kalau membaca puisi ini kita disodorkan ujung yang benar-benar membuat imajinasi menjadi liar. Apalagi saya sudah terisi dengan informasi sebelumnya bahwa orang ini sombong dan bukan sombong biasa, ya, bisa. Jadi saya bisa sedikit berimajinasi bahwa sesuatu yang kurang nyaman bakal terjadi. Ini versi saya yang berimajinasi, ya. Ya. Dan mengenai isi puisi malam hari ini seperti biasa, kalau kita masuk ke gelombang cinta itu kita baca pelan-pelan, pesan psikologisnya itu selalu banyak dan dalam. Mungkin poin demi poin akan saya coba angkat di sini bahwa puisi ini dimulai dengan kita disodorkan bahwa salah satu ciri dari kematangan itu adalah munculnya rasa sadar pada kesalahan yang sudah saya buat. Seringkali kesalahan itu kita lakukan dan kita nggak sadar-sadar juga itu kesalahan itu menunjukkan kita belum matang, kita belum mendewasa. Nah, orang dewasa atau matang itu sudah sadar dengan kesalahannya dan biasanya kesadaran itu disusul dengan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Dan juga di sini kita diminta untuk kalau punya niat yang baik ya sudah dilakukan saja. Sesudah itu pasti orang-orang di sekitar punya penilaiannya sendiri dan nggak perlu digubris karena penilaian itu bervariasi. Beda-beda menurut level pemahaman masing-masing orang yang melihat kita. Dan poin yang berikutnya di sini juga, ini cukup filosofis saya kira. Kita diminta jangan sampai kita ditinggalkan oleh kehidupan itu sendiri. Kita ditinggalkan oleh kehidupan ketika kita tidak lagi seirama dengan aliran kehidupan. Ini ciri orang yang sudah putus asa, sudah pesimis, sudah stres, sudah depresi, itu sudah mulai merasakan hidup itu meninggalkan dia. Dia terpisah dari kehidupan yang berdinamika, kadang senang, kadang susah, sehingga hidupnya menjadi datar. Juga kita di sini juga kita ada suara bahwa kita itu punya rasa dan rasa kita itu punya lapisan-lapisannya mulai yang paling dangkal sampai yang paling dalam. Dan biasanya semakin dalam rasa itu semakin tidak perlu kita tunjukkan ke orang lain. Terlebih lagi bila rasa itu terpancar dari jati diri kita. Kemudian berada bersama orang lain itu nggak bisa kita hindari, tapi kita lihat apakah kita pantas di situ, apakah kita bisa sehat di situ bersama dengan mereka, apakah kita bisa diterima di situ. Kalau itu nggak terjadi, kita pergi saja daripada disakiti dan disalah mengerti di situ. Juga poin lain lagi di sini. Kehilangan orang itu bukan masalah, masih bisa terobati dengan perjumpaan-perjumpaan lain. Tapi kehilangan diri sendiri ini yang menjadi bencana besar. Betul. Jangan sampai terjadi itu. Ya, apalagi hilang kesadaran. Kita sudah nggak kenal diri kita lagi, tidak lagi hidup. Jadinya kehilangan arti hidup lah, kehilangan makna hidup. Ujung-ujungnya keputusasaan lagi. Lalu di sini juga ada indikator petunjuk. Seperti apa cinta yang
pupus itu, cinta yang cinta yang Sejati. kritis itu, ya. Yaitu ketika orang itu nggak merasa kehilangan saat kita berjarak atau terpisah. Nah, itu ciri paling bagus bahwa dia sudah nggak punya rasa cinta ke kita mungkin, ya. Terus kalau ada kesalahan, dan biasanya kesalahan itu disusul dengan rasa bersalah, dan itu kita bisa menjadikannya sebagai pengalaman hidup yang lagi-lagi kembali ke sebelumnya, bahwa belajar dari kesalahan itu mendewasakan. Juga di sini ada poin bahwa saat kita sulit mengambil keputusan, itu lebih baik diam. Kita perlu belajar diam, tapi diamnya yang benar. Dalam diam itu kita tetap menjadi pengamat, menjadi pendengar. Karena dalam posisi mengamati diam itu dan mendengarkan dalam keadaan diam itu kita belajar banyak. Di sini menariknya, kalau kita perhatikan pembicara-pembicara hebat itu bukan orang yang banyak bicara. Mereka itu pendiam dan mendengarkan dengan sangat serius. Dan kemampuannya diam sambil mendengarkan itu yang membuat dia menjadi pembicara-pembicara yang hebat. Terus juga disinggung di sini kebahagiaan yang lebih dalam daripada sekedar harta milik, yaitu menerima hidup itu apa adanya. Tadi dalam pengajian sudah ditekankan itu, kalau Tuhan menghendaki ya kaya, miskin ya miskin, tidak perlu protes, terima hidup apa adanya. Karena kalau kita bisa menerima hidup apa adanya, kita nggak diinjak-injak oleh yang Buya tadi tekankan berkali-kali, syahwat. Oleh keinginan itu yang nggak ada ujungnya, nggak ada habisnya. Jadi kalau kita menerima hidup itu yang ada ini ya dinikmati saja, hidup yang sederhana. Terus penentu kesuksesan, yaitu niat untuk berhasil dan tidak memelihara rasa takut dalam perjalanan menuju kesuksesan itu. Karena rasa takut ini masalah paling besar kadang-kadang yang menjauhkan kita dari kesuksesan, karena ada banyak sekali pikiran berkecamuk di situ yang seringkali nggak menjadi kenyataan. Terus sukses terbesar adalah menemui kebahagiaan yang hakiki. Di sini bukan kebahagiaan biasa, tapi ditambahkan keterangan yang hakiki. Karena semua orang itu mencari kebahagiaan, dan mungkin perlu kita refleksikan di sini kebahagiaannya awet apa enggak. Karena semakin dia mendekati kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan itu semakin awet. Ini mungkin perlu jadi kita renungan bersama, karena kebanyakan kebahagiaan itu ya gampang pergi, mungkin masih pada level senang-senang saja. Lalu ketika kita mengalami konflik hati dan pikiran dan sulit mengambil keputusan, menangkan hati, tapi otaknya tetap dipakai setelah itu untuk memikirkan selanjutnya seperti apa. Terus masa depan kita memang tidak jelas, tapi jangan sampai kehilangan asa, atau di sini diistilahkan optimisme harus tetap ada. Ini bisa menyelamatkan kita. Karena dulu ada penelitian ketika Holocaust atau pembantian kebesaran di Jerman itu, ternyata mayoritas yang selamat itu dikategorikan sebagai orang-orang optimis. Jadi ketika mereka sedang disiksa, itu selalu membayangkan nanti setelah ini lewat, saya mau ajak anak saya jalan-jalan, setelah musibah ini lewat, saya mau ke sini. Pikiran-pikiran itu ternyata memberi tenaga kepada mereka untuk tetap bertahan. Banyak yang mati dalam penyiksaan itu, tapi orang-orang optimis ini ternyata dapat tenaga ekstra untuk melanjutkan perjalanan. Yang terakhir di sini, memisahkan diri dari masalah, itu cara menikmati hidup. Jadi ketika ada masalah, kita nggak perlu berlarut-larut di situ, apalagi tenggelam. Nanti pikiran kita semakin runyam, kita bisa sesak sendiri. Jadi memisahkan diri dari masalah ini adalah cara bagus untuk menikmati hidup. Saya kira itu terlalu banyak Kang Afkar, terima kasih. Iya, terima kasih untuk Prof. Hans dari Undip Semarang. Buya, banyak sekali poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Hans malam hari ini, dan saya kira poin yang ingin saya sampaikan ke Buya tentang kehilangan orang lain dan kehilangan diri sendiri. Ini yang akan jadi masalah, kehilangan diri sendiri, penjelasan seperti apa. Dan kemudian tadi disampaikan diam, tapi diam yang benar. Ini bagaimana Buya penjelasannya? Ya begini saja, dua orang berbicara baru kita sebut mereka sedang berdialog. Ketika ngomongnya bergantian,
Yang A ngomong, B-nya diam mendengarkan. Ketika B-nya ngomong, A-nya diam mendengarkan. Itu namanya dialog. Tetapi sehari-hari yang saya lihat, dua-duanya berbicara, itu namanya bertengkar namanya. Jadi tidak mendengarkan. Dan memang betul apa ya katakan Pak Prof Han, bahwa kita sejak kecil diajari oleh orang tua, oleh teman yang besar, diajari pandai berbicara. Tapi kita tidak pernah belajar pandai mendengarkan. Padahal ilmu datangnya dari mendengarkan, bukan dari berbicara. Melalui mendengarkan, bukan berbicara. Ya. Dan ketika orang berbicara sendiri juga, saya ingin mengatakan jujur terhadap diri saya sendiri ya. Seringkali kita berbicara itu bukan menyampaikan satu kebenaran Tuhan, bukan menyampaikan ideologi apa yang kita yakini, tetapi lebih didominasi oleh keinginan supaya orang tahu bahwa aku ini pinter. Itu aja kok. Jujur. Ya iya. Kemudian ada hal penting tadi yang diungkap oleh Pak Profesor Han. Memang optimisme itu, orang yang berjiwa optimis itu kekebalan tubuhnya luar biasa. Nggak pernah patah gitu, menjadi lentur. Kalau kayu kan patah, kalau karet kan lentur, ditekuk-tekuk nggak patah-patah gitu. Dia punya harapan. Nah sesungguhnya, harapan inilah yang di dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan istilah ar-roja. Tasawufnya namanya ar-roja. Ar-roja. Ar-roja itu harapan. Ada harapan. Nah, sebagai lawannya adalah al-khauf, rasa takut. Orang kalau sudah takut mati, itu berarti sudah mati sebelum mati. Orang kalau sudah takut, sudah muncul takut gagal, itu sudah separuh gagal. Makanya kita dalam menuju cita-cita, optimisme bahwa kita akan berhasil harus lebih kuat daripada rasa takut kita akan gagal. Terima kasih, kita kira-kira. Iya, demikian. Kalau kita mendengarkan dua tokoh berdialog tentang hal-hal yang kadang-kadang kita belum paham sebelumnya, ini kemudian kita menjadi tahu yang beliau sampaikan, rasanya kok nyaman banget gitu. Itulah nikmatnya mendengarkan begitu.